Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BIPA, saya di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran BIPA B1 pada unit 10 yang bertemakan pendidikan yang akan membahas tentang ulasan buku. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Rohmat Ardityawan, berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Jember. Pada pembelajaran kali ini, kita menggunakan sumber belajar yaitu adalah buku Sahabatku Indonesia tingkatan B1 yang sudah diresmikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun kompetensi yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah agar mampu mengidentifikasi gagasan utama dan pendukung dalam bacaan dan simaan. Yang kedua, mengidentifikasi makna kosakata dan ungkapan sesuai dengan konteks bacaan dan simaan. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur organisasi, ciri kebahasaan, dan karakter yang dibangun melalui teks ulasan buku. Yang keempat, agar mampu bercerita tentang hasil ulasan buku dengan menggunakan fungsi sosial, struktur organisasi, dan ciri kebahasaan yang tepat. Dan yang terakhir, agar mampu menulis ulasan buku dengan menggunakan fungsi bahasa, struktur organisasi, dan ciri kebahasaan ulasan buku yang tepat. Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya, apa sih ulasan buku? Banyak yang mengatakan ulasan buku melihat kembali, ada juga yang mengatakan ulasan buku adalah menimbang, dan juga ada juga yang mengatakan ulasan buku tentang penilaian. Ya, semuanya benar. Yang pertama, melihat kembali. Ulasan buku memang bagian dari melihat kembali. Melihat kembali di sini mengartikan bahwasanya kita mereview kembali ataupun mengulangi bacaan yang pernah kita baca kembali untuk menemukan isi yang pernah diisi dan juga hal-hal yang positif maupun kelebihan dan juga kekurangan pada buku yang telah kita baca. Lalu yang kedua, menimbang. Menimbang di sini adalah memperhatikan aspek isi dari buku tersebut. Buku tersebut apakah memiliki sebuah pesan yang disampaikan kepada pembaca dan juga memiliki nilai-nilai moral di dalamnya. Dan yang terakhir adalah menilai. Menilai di sini adalah sebuah argumen dari pembaca sendiri tentang kelebihan dan kekurangan buku yang diulasnya. Jadi, ketiganya saling berkaitan terhadap ulasan buku. Pada aspek menyimak kali ini, kita akan mengidentifikasi ulasan buku, di mana saya sudah menyiapkan sebuah audio untuk dianalisa oleh teman-teman semua di sini untuk mengisi uraian informasi yang belum terjawab pada tabel yang telah saya paparkan di sini. Dan tabel ini juga ada pada sumber yang kita gunakan, yaitu pada buku Sahabatku Indonesia B1. Oke. Langsung saja, mari kita simak audio berikut ini. Di depan perpustakaan. Hai nak, lagi apa? Hai kak, aku baru saja selesai baca buku ini. Buku apa itu? Oh, ini buku cerita. Judulnya The Giving Tree. Kelihatannya menarik. Siapa penulisnya? Shel Silverstein. Oh, orang asing. Iya, buku ini hasil terjemahan. Penerbit yang sebenarnya sih Harper Publisher, tapi diterjemahkan oleh Atria di Jakarta. Oh gitu, jadi bahasanya bahasa Indonesia ya? Ya, betul kak. Ceritanya bagus kok kak. Halamannya juga tipis, cuma 58, jadi pasti cepat bacanya. Aku aja cuma setengah jam. Oh gitu, gimana ceritanya nak?
Ceritanya tentang persahabatan antara anak kecil, laki-laki, dan pohon. Dia selalu bersama pohon dari kecil sampai ia tua. Pohon sangat sayang kepada si anak kecil dan sampai anak kecil itu tua, pohon itu selalu bersama dengan dia. Wah, ceritanya keren, Nak. Aku jadi terharu. Iya, aku juga suka ceritanya. Memang ada bagian yang aku nggak suka sih, yaitu waktu anak kecil itu nikah. Dia jadi jarang bersama pohon, tapi pohon nggak marah. Pohon sabar dan terus jadi teman untuk anak itu. Ya, tapi secara keseluruhan, ceritanya boleh dikatakan bagus lah. Oh, oke. Aku jadi penasaran. Aku juga mau baca. Ayo kita masuk ke perpus. Kamu kembalikan dulu, terus aku mau pinjam. Oke, ayo. Oke, baik teman-teman. Setelah teman-teman menyimak audio yang sudah diputar tadi, pastinya teman-teman sudah melihat dialog antara dua perempuan yang berbicara mengenai ulasan sebuah buku. Di sini sudah ada tabel dengan beberapa informasi yang harus diisi oleh teman-teman semua. Dan di sini saya sudah memberikan contoh satu jawaban, yaitu pada informasi judul buku. Dari simaan yang telah kita dengarkan tadi, yaitu judul buku pada audio yang telah kita simak itu, yaitu adalah The Giving Tree. Lalu teman-teman nanti akan melanjutkan informasi apa yang harus diuraikan dengan audio tersebut, yaitu meliputi yang pertama adalah penulis buku, yang kedua penerbit, yang ketiga kota tempat buku diterbitkan, jumlah halaman buku, isi cerita buku, kesan terhadap cerita, dan juga kesan seluruh cerita. Oke, setelah nanti teman-teman mengisi uraian informasi yang kosong ini, teman-teman akan mulai mengetahui bahwasannya ulasan buku ini pasti tidak terlepas dari judul, penulis, dan lainnya. Lalu pada aspek membaca, apakah teman-teman pernah mendengar maupun membaca tentang ketiga contoh buku yang saya paparkan? Yang pertama ada buku perahu kertas, yang kedua ada buku 5 cm, dan yang terakhir ada buku Laskar Pelangi. Ketiga buku ini adalah buku yang pernah bestseller di Indonesia, yang banyak memiliki peminat pembacanya. Jika teman-teman pernah membaca salah satu buku yang telah saya berikan contoh di PowerPoint tersebut, pastinya itu akan memudahkan teman-teman untuk mengulas sebuah buku yang telah teman-teman baca. Pada selanjutnya kita akan mengidentifikasi kosakata dan ungkapan. Di sini pada teks pertama ini sudah saya berikan sebuah ulasan buku dengan judul My Best Friend Forever. Buku My Best Friend Forever ini adalah novel anak yang ditulis oleh Sherina Salsabila. Teman-teman di sini harus membaca ulasan pada teks pertama ini. Setelah membaca teks ulasan yang pertama ini, teman-teman harus mencari sinonim yang tepat yang telah tertera pada PowerPoint ini dan juga pada buku yang kita gunakan. Jadi teman-teman harus mencari sinonim yang tepat dari beberapa kata yang telah disediakan. Adapun kata yang telah disediakan yaitu diterbitkan, suka duka, bermunculan, saingan, terperinci, dan juga cocok. Pada soal pertama, saya sudah memberikan contoh jawaban, yaitu senang dan sedih, yaitu bersinonim dengan suka dan duka. Perlu diketahui teman-teman, sinonim sendiri adalah persamaan suatu kata. Dan di sini pada contoh pertama, senang dan sedih. Senang memiliki contoh persamaan kata dengan kata suka, dan sedih bisa bersinonim dengan kata duka. Jadi jawaban dari sinonim pada nomor 1 ini yaitu suka dan duka.
Oke, tugas teman-teman selanjutnya ini adalah untuk melanjutkan jawaban yang sudah disiapkan pada tabel di atas dengan mencari sinonim yang tepat pada soal di bawah. Yang nomor 2 ada sesuai, tepat, pas, bersinonim dengan apa. Dan yang ketiga ada timbul pada waktu bersamaan, bersinonim dengan apa. Dan yang keempat ada rival dan musuh. Yang kelima dimunculkan, dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah spesifik dan detail. Oke, pada teks kedua ini sudah saya berikan sebuah teks dengan judul Si Gemblong. Tugasnya yaitu sama, bagaimana teman-teman harus membaca terlebih dahulu teks yang telah disediakan, yaitu teks ulasan buku tentang Si Gemblong. Lalu teman-teman memberikan tulislah B jika memang benar dan dituliskan S jika salah pada tabel yang telah disediakan. Jadi kita pada kali ini akan memberikan akan belajar tentang ungkapan yang benar ataupun yang salah. Oke. Saya sudah memberikan contoh pada nomor 1, yaitu Rizky Nur Afifah adalah nama lengkap Si Gemblong, dan jawabannya adalah S, berarti maknanya adalah salah. Kenapa? Karena pada bacaan tersebut Rizky Nur Afifah bukanlah nama lengkap Si Gemblong, namun Rizky Nur Afifah adalah pengarang dari buku Si Gemblong. Oke, jadi jawabannya adalah salah. Dan teman-teman nanti akan meneruskan dari tabel-tabel ini untuk dijawab benar atau salah sesuai dengan teks Si Gemblong ini. Lalu kita akan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, ciri kebahasaan, dan karakter. Oke, perlu diketahui teman-teman, pada teks ulasan buku ini memiliki 4 struktur. Mohon maaf, terdapat 5 struktur. Yang pertama ada judul, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Judul sendiri adalah mewakili dari suatu teks. Jadi di sini telah dicontohkan pada teks yang pertama, judulnya yaitu My Best Friend Forever. Lalu struktur yang kedua adalah orientasi atau pembukaan, yang kita sering dengan pengenalan. Jadi pada teks My Best Friend Forever, pengenalannya biasanya ada di awal paragraf. Di sini mengenalkan tentang buku ini berjudul My Best Friend Forever. Buku ini adalah novel anak yang ditulis oleh Sherina Salsabila. Buku ini diterbitkan oleh Zetu di Jakarta. Jadi dapat berupa pengenalan buku dan juga penulis dan penerbit. Lalu ada yang ketiga yaitu tafsiran isi. Tafsiran isi pastinya mencangkup isi baik dari pengenalan tokoh, baik dari permasalahan, dan juga pada pesan yang bisa kita dapat, yaitu terdapat pada tafsiran isi. Lalu yang keempat yaitu adanya evaluasi. Evaluasi sendiri adalah bagian dari argumen dari pembaca sendiri, di mana pembaca memiliki argumen pada sisi evaluasi, hal apa yang perlu diperbaiki dan hal apa yang perlu ditambahkan kepada ulasan buku tersebut atau buku yang telah kita baca. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan sendiri memiliki makna bahwasannya apakah buku ini memang memiliki nilai yang positif maupun nilai kekurangan, seperti itu. Lalu pada ciri kebahasaan sendiri, banyak dari ulasan buku sendiri menggunakan kata atau gabungan kata yang bersifat menilai, seperti kurang jelas, mudah dipahami, ataupun kurang diperinci. Selain itu juga
yang sering digunakan adalah kata hubung yang menjelaskan tentang kelogisan gagasan yang meliputi sebab, selain itu, dan juga namun. Dan yang terakhir, ciri kebahasan yang sering kita temui yaitu adalah kata hubung atau kata pertentangan, seperti contohnya sayangnya dan namun. Adapun karakter yang dibangun pada ulasan buku sendiri sangat penting sebagai nilai moral kepada pembacanya. Yang pertama, pada buku My Best Friend Forever ini, karakter yang dapat dibangun yaitu belajar menilai sesuatu dari berbagai aspek. Yang kedua, belajar menghargai hasil karya orang lain. Dan yang terakhir adalah lebih banyak pengetahuan karena membaca. Oke, pada kali ini kita sudah masuk pada aspek berbicara dan menulis. Teman-teman semua, pada aspek berbicara ini, teman-teman harus mewawancarai satu orang dengan menggunakan pertanyaan yang sudah ditulis. Yang pertama adalah buku apa yang dibaca, dan yang kedua apa judulnya, yang ketiga siapa penulisnya, yang keempat di kota manakah buku ini diterbitkan, dan yang kelima apa nama instansi yang menerbitkan, yang keenam kapan diterbitkan, yang ketujuh berapa halaman buku itu, yang kedelapan bagaimana cerita di dalam buku itu, yang kesembilan apa bagian yang paling menarik dari cerita itu, yang ke-10 apa yang bagus dari buku tersebut, dan yang 11 apa kelemahan dari buku tersebut, dan yang terakhir apa kesimpulanmu tentang buku tersebut. Lalu teman-teman menuliskan dalam contoh draft yang sudah saya berikan pada PowerPoint ini, yaitu dengan membuat sebuah teks ulasan buku menjadi paragraf yang runtut. Jadi aspek berbicara dan menulis pada kali ini adalah aspek berbicaranya mewawancarai, aspek menulisnya yaitu menjadikan teks ulasan buku ini menjadi paragraf yang runtut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.